Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabira Tuljana, NIM 25240. Saya dari kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah model pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Kooperatif. Baik, sebelum kami menjelaskan, saya akan membacakan subtema yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep dasar dari pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir yang keempat ada prosedur pembelajaran kooperatif. Baiklah, tanpa perpanjang waktu, kami akan menjelaskan materinya. Yang pertama akan menjelaskan yaitu Laila Dwi Permata, NIM 25259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Permata, NIM 25259. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran kooperatif. Definisi dasar pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif, cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu siswa, adanya tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, dan evaluasi proses kelompok. Arif Rohman 2009 186. Sedangkan menurut Johnson Anita Lee 2007 30 mengemukakan dalam model pembelajaran kooperatif ada 5 unsur, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. Kesimpulan dari definisi di atas bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menetapkan siswa dan kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda, untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pembelajaran agar belajar semua anggota maksimal. Tema kedua dan 3 yang akan menjelaskan yaitu Tia Rahmawati, NIM 25246. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati, NIM 25246. Saya dari kelompok 3. Akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran kooperatif, yaitu menurut Wina Sanjaya, karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya adalah pembelajaran secara tim didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota
melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub topik yang telah dipilih bersama dengan teman-teman satu kelompok, dan kemudian mempresentasi laporan kepada seluruh kelas. Statement terakhir yang akan menjelaskan yaitu Laila Dwi Permata, NIM 25259. Baiklah, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu prosedur pembelajaran kooperatif. Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri dari 4, yaitu 1. Penjelasan materi. Tahapan penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pembelajar. 2. Belajar dalam kelompok. Pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen. Artinya, kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan genre, latar belakang, agama, sosial, ekonomi, dan etika, serta perbedaan kemampuan akademik. 3. Penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan kedua dan dibagi 2. Nilai setiap kelompok dimiliki nilai sama dalam kelompoknya. 4. Pengakuan tim. Pengakuan tim recognition adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan presentasi mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.